Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Perkenalkan saya Samrah SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Polewali Mandar. Dan ini merupakan tugas saya, tugas calon guru penggerak modul 1.1.A.8 koneksi antar materi. Dan saya akan memaparkan tugas saya terkait dengan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir batin. Sedangkan pendidikan memberikan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar dia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun masyarakat. Nah, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk pri kehidupan bersama, yakni memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau masyarakat. Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya secara lahir batin tidak bersandar kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Nah, sehingga pendidikan itu bertujuan untuk menuntun, dalam hal ini memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan anak itu berada, sedangkan kodrat saman berkaitan dengan isi dan irama. Mengenai pendidikan dengan perspektif global, Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh luar harus tetap disaring dan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya. Nah, sebelum saya mempelajari modul 1.1, selama ini saya menganggap bahwa pembelajaran itu hanya sekedar mentransfer ilmu semata dan lebih fokus pada ketercapaian materi. Selain itu, saya juga menganggap bahwa semua murid memiliki kebutuhan yang sama dan anak pintar itu adalah anak yang hasil belajarnya di atas rata-rata. Nah, setelah mempelajari modul 1.1, saya sekarang sudah memahami bahwa pembelajaran itu bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan menuntun dan memerdekakan murid untuk dapat menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki sesuai minat dan bakatnya. Selain itu juga memperhatikan semua aspek pembelajaran, yakni kognitif, afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Nah, kemudian yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 ini, saya memberi ruang kepada murid sebagai subjek pembelajaran, yakni dengan yang pertama, memberi kebebasan berekspresi dan berkreasi. Yang kedua, mengemukakan pendapat, dan yang ketiga adalah memilih cara belajar. Selanjutnya, apa yang Anda segera terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki HD? Nah, yang pertama yang saya terapkan adalah mengenali dan memahami karakteristik murid dan memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya, yang kedua adalah menggunakan pembelajaran yang bervariasi, inovatif, dan kreatif dengan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Nah, dan yang ketiga itu tentunya adalah merancang pembelajaran yang sesuai dengan keadaan murid, yakni sesuai dengan kodrat alam dan kodrat saman. Selanjutnya, apa yang saya lakukan adalah melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah saya lakukan. Dan setelah melakukan refleksi, tentunya hasil refleksi itu akan diperbaiki dengan lebih mengutamakan kebutuhan belajar
murid. Nah, sekian dulu pemaparan dari saya. Saya ucapkan syukran lillah, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.